Halo teman-teman, kenalin nama gue Jajang selaku moderator di video kali ini. Selain terkenal atas akademisnya, Universitas Indonesia juga punya cerita horor yang gak kalah terkenal. Nah, jadi di kesempatan kali ini, gue bakal ngajak teman-teman di internet untuk keliling-keliling UI dan menginvestigasi kebenaran dari cerita horor yang ada di sini. Tapi sebelum itu, mending kita tanyain dulu yuk pandangan dari IKM FHUI, di mana sih tempat yang paling horor di sekitar atau di dalam UI ini? Ayo guys, perkenalan dulu, sebutin nama sama angkatannya. Aku Alicia dari FHUI Angkatan 2022. Kenalin, nama gue Raihan dari Angkatan 21. Nama gue Elwar Xavier, gue dari Angkatan 2021. Nah mungkin menurut abang, ada gak sih bang tempat atau lingkungan yang serem di sekitar kampus kita ini bang? Ada dong, ini baru semalam nih gue denger ceritanya nih. Menurut gue sih di belakang stasiun Pocin ya, karena waktu itu gue pernah malam-malam jalan lewat sana, terus gue kayak ada yang ngikutin gitu. Kalau menurut gue di Kukel, di Kutek, sama Jembatan Aborsi. Jadi tuh di deket Kutek, itu pernah ada cerita kalau ada mahasiswa kelas malam ya, dia pulang naik bikun kan ke arah Kutek. Nah, ini mind you ini sekitar jam 10-an, jam setengah 10 lah. Dia turun depan Kutek di Klinik Makara. Dia turun nih, di situ banyak ojek pangkalan, ada sekitar 3 atau 4. Nah, pada heran mukanya, ini kok si mahasiswa ini dilatin kayak mau pakai muka aneh nih, opang-opangnya nih. Si opangnya nanya, "Mas, tadi Mas kesini naik apa Mas?" Si mahasiswa bilang dong, "Oh, naik bikun Pak." Nah, si ojek pangkalan ini bilang, "Mas, ini kalau jujur ya, ini kita ngelihat Mas digendong pocong Mas." Jadi dia di otak dia naik bikun, nanti dia digendong pocong sampai Kutek itu. Tapi pernah ada kejadian-kejadian yang pernah lu alamin gitu gak sih kalau ngelewatin daerah itu? Kebetulan sejauh ini belum ada, tapi kalau di Kutek kayak kalau misalnya malam gue kayak nggak pernah melihat orang lain aja yang lewat juga di Kutek. Mungkin kalau dari abang pernah ngalamin sendiri atau gimana bang? Untungnya nggak pernah, jangan sampai sih. Cuman waktu itu ya di Birpen pernah nyaksiin orang kesurupan langsung. Tapi itu kalian udah pernah dengar pasti kan? Itu sih. Nah teman-teman, setelah kita mendengar jawaban dari teman-teman IKM FHUI mengenai lingkungan dan lokasi di sekitar kampus kita yang horor, mending kita langsung aja cek tempatnya untuk membuktikan kebenarannya apakah benar nggak sih tempatnya itu serem. Let's go. Nah teman-teman, jadi sekarang kita udah ada di lokasi pertama kita, yang dimana lokasi ini nih sangat familiar buat mahasiswa UI. Banyak juga anak-anak mahasiswa yang ngekos di sini. Kita sebut aja sebagai di lingkungan B dah. Nah jadi banyak juga di lingkungan B ini terdapat kejadian horor-horor yang udah terjadi. Nah mungkin bisa nanti diceritakan lebih lanjut sama Bapak narasumber ini. Nah mungkin Bapak boleh perkenalan dulu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Idris. Saya berada di sini dari tahun 2015. Dari tahun 2015 mungkin Pak Adi boleh ceritain beberapa kejadian horor yang mungkin antara Pak Adi pernah alamin atau mungkin yang pernah diceritain ke Pak Adi. Kalau menurut dari cerita anak mahasiswa, itu ada yang di gang, tunjuk aja di gang paling ujung itu ya, menuju Kos V. Kos V itu setiap jam 12 ke atas itu ada bau melati. Tapi dulu pernah saya melihat, tapi nggak tahu ya entah benar entah enggaknya, tapi dengan nampak saya sendiri itu nampak sosok wanita pakai baju putih gaun gitu. Padi posisinya pas itu sendiri Padi? Iya, sendiri, ada di luar warung. Padi lihatnya dari warung Padi? Dari jauh Bapak? Dari jauh. Dia berdiri di samping tiang listrik. Tiang lampu depan? Iya, tiang lampu. Terus yang sering merasakan bau melati itu? Ya dari gang yang tadi Padi yang pernah lihat itu kan ada yang sosok warna putih. Nah itu dari yang gang masuk gang V itu tadi. Dan bahkan nggak cuma 1 atau 2 orang yang saya tanya di situ pernah ngerasain atau hal-hal yang aneh nggak gitu. Terus dia bilang kalau misalkan jam 12 ke atas saya sering kalau misalkan untuk lewat situ untuk bau melati. Terus yang paling uniknya itu ada tulisan kan di situ kan, ada tuh tong tempat sampah gitu. Nah itu ada tulisannya yang buang sampah di sini mati gitu. Tapi nggak tahu, Pak Ding belum pernah lihat tulisannya tersebut.
Nah, mungkin selain di lorong gang V, di mana lagi Pak yang Pak tahu? Di Pondok C. Kalau yang di Pondok C lebih tepatnya dia tinggal di pohon sawo. Tapi pernah dulu ada yang dia kos, tapi sekarang kan yang untuk bagian lantai atas tapi yang menghadap ke kebun gini kan nggak ada orangnya. Tapi dulu ada, kalau misalkan dari warung sini kan kelihatan ya, kalau di atas ada lampunya berarti kan di situ ada penghuninya. Itu kalau misalkan tengah malam gitu kadang ada yang kayak ngelempar batu di atas genteng kayak gitu. Tapi Batu kan? tapi dia kan udah keluar, udah alumni sih. Kebetulan juga Pak, Pondok C dan Pos V kan berdekatan Pak. Iya. Mungkin Mungkin main lah Main, istilahnya. iya. Jadi penghuninya yang maksudnya yang tinggal di sawah itu mungkin main nggak atau berkeliaran di situ. terus selain itu ada lagi nggak Pak yang pernah Pak dirasain? Di rumah yang tinggal ini Pondok S depan saya. Ah, Itu di lantai atas. iya Pak, yang hijau ini Pak. Iya. Itu pernah saya lihat. Ya cuman saya, tapi yang fotokopi T itu Juga dia bilang di atas ada tuh, ternyata bukan saya aja yang lihat. Mungkin kalau Padi sendiri kan punya warung ya di daerah B ini. Mungkin di warungnya Padi pernah nggak ada kejadian yang kurang mengenakan gitu Pak? Tapi buat saya sendiri enggak. Tapi di sebelah saya kan sebelum pekerja yang ngerjain di UI dulu kan itu kan warung buah barel ya. Nah di situ sering dengar setiap jam 2 malam. Di sini dong Padi. Bukan, yang paling pojok sebelah sini. Oh, yang deket pintu masuk. Yang paling pojok itu kan dulu kan warung buah. Nah sekarang kan di kontrak sama Iya, orang-orang proyek tuh. proyek. Nah itu setiap jam 2 pagi itu dia sering mendengar suami istri itu sering mendengar suara tangisan, lebih tepatnya di tempat duduk yang ada Iya, di depannya tempat duduknya. di situ. Nah kan kontrakannya itu sebelah warungnya Padi ya Padi. Padi pernah ngerasain juga nggak? Kalau untuk ngerasain yang kalau misalkan di area dekat-dekat warungnya Mbak Di gitu ya, Iya. itu buat tadi sendiri nggak ada. Tapi kalau misalkan orang samping pernah bilang atau cerita dia dengar sendiri, bahkan suami istri gitu ya, itu sering dengar suara tangisan. Tapi dari Padi di sini tahun 2015 pernah nggak ada kejadian yang mengganggu Padi sampai Padi ngerasa takut gitu? Selama dari tahun itu yang membuat saya takut kayaknya nggak ada, kecuali satu. Apa tuh Padi? Saya takut sama yang di atas. Bukan sama sosok-sosok seperti ini. Bukan. Mungkin kalau di tempat kita sekarang ini ada nggak Padi? Ada yang bilang kalau misalkan yang di lantai atas yang menghadap ke selatan itu ada, waktu itu kan dia lagi tidur ya. Dia posisi lagi tidur, terus temennya kan itu kan ada berdua. Yang satu lagi main HP, nggak ada angin, nggak ada apa. Pintu tadinya cuman ketutup, nggak, maksudnya nggak tertutup rapat dengan kunci ini ya, cuman ketutup tapi cuman biar ada ini ya. Tapi dengan tiba-tiba dia kebuka. Nah di situ kan ada 2 orang. Nah 2 orang itu temennya, yang satu sudah tidur, yang satu masih mainan HP. Nah dari dia mainan HP yang pintunya tadi tertutup, tapi nggak tertutup dengan kunci gitu nggak ya, tapi dikasih ruang buat Kebuka. buat kebuka biar ada angin keluar sedikit lah, soalnya kan panas, nggak menggunakan AC kan gitu. Nah dengan pintu yang terbuka sedikit itu terbuka menjadi lebar. Setelah dilihat keluar nggak ada orang, bahkan di situ pun juga nggak ada angin, nggak ada apa, terbuka sendiri. Tapi akhirnya udah, itu kejadian cuma sekali Padi. Iya cuma sekali aja. Nah sekarang kita udah ada di lokasi kedua, di mana lokasi kedua ini nggak kalah horor lah sama di lokasi pertama kemarin. Kita sebut aja di daerah K ya. Nah sekarang gue udah sama narasumber, boleh Pak kenalan? Nama saya Komarudin, pegawai di security kos Unika. Bapak kalau boleh tahu di sini dari tahun berapa ya Pak? Untuk saya di sini tahun 2014. Mungkin dari 2014 Bapak di sini ada nggak Pak kejadian horor?
mungkin yang di sekitar daerah ini yang pernah Bapak alamin, atau mungkin yang anak-anak kos rasain dan cerita ke Bapak? Saya pengalaman sendiri memang. Untuk tahun 2014 saya mulai bekerja di sini. Sebenarnya kerja yang pertama itu di sekitar Pintu Kutek, perusahaan teknik. Di situ memang tahun 2014 itu memang banyak sekali kejadian-kejadian. Terutama seringlah ada yang terbang dari satu pohon ke pohon lain. Kejadian itu ya seperti dikatakanlah kalau kita bilang kuntilah gitu. Itu kejadiannya memang sering kejadian-kejadian itu terjadi di situ. Bahkan dari sampai tahun ini masih sering terjadi, Pak? Sampai tahun ini terakhir saya tugas di situ minggu kemarin, pas malam Jumat. Minggu malam Jumat kemarin? Minggu yang lalu, pas malam Jumat kemarin. Saya langsung melihat kejadian itu, ya seperti berupa wanita yang rambutnya panjang, semacam itu, terbang dia. Dari pohon ketapang, ada kan yang di depan ada. sana, sampai ke belakang klinik Makaran. Tapi selain itu ada lagi nggak Pak kejadian mungkin yang mengganggu gitu? Pernah memang waktu itu sekitar bulan April ya, tahun 2015-2016 lah kalau nggak salah. Saya memang lewat di pas Fakultas Ekonomi, pas turunan itu yang di dekat danau, pernah saya kejadian di situ. Ada di orang bilang itu namanya pocong ya, yang tiduran di tengah jalan gitu. Sampai setelah saya lewatin tuh malah dia mengejar saya gitu. Mengejarnya gimana? Lompat gitu? Lompat, bukan lompat lah, terbang lah macam. Saya tidak rasa sampai pintu kutek itu langsung hilang di situ. Pas di bawah pohon yang besar itu, pohon ketapang itu, situ hilang gitu. Itu kejadian-kejadian yang semacam itu. Dan lain lagi ya terkadang masih suka suara-suara nangis. Itu di mana Pak suara-suara? Sama di situ. Di pas ketapang itu. Berarti memang mungkin sumbernya di pohon ketapang. Kalau bilang sumbernya dari hutan yang sebelah. Hutan yang tengah. Iya. Di situ. Di situ. Sering yang di situ. Terbangnya dari situ rata-rata. Memang banyak di situ. Banyak di situ. Rata-rata di situ. Ya banyak kejadian-kejadian. Tahun 2014 memang sering kejadian di situ. Tapi mungkin kalau akhir-akhir ini ada nggak Pak? Akhir-akhir ini masih ada. Cuman nggak begitu seperti tahun 2014 sampai hampir mau yang Covid itu, waktu Covid. Sekarang kemarin yang saya terakhir itu ya kemarin itu kejadian pas saya tugas di sana pas waktu malam Jumat. Itu ya kejadian. Tapi Bapak pernah ngerasa takut nggak Pak? Mungkin kan Bapak selalu kerja di saat jam malam gitu ya Pak, dan mungkin sudah familiar dengan kejadian-kejadian yang kayak gitu. Terus pernah nggak Bapak ngerasa takut? Yang namanya sifat manusiawi, rasa takut pasti ada lah. Nggak mungkin nggak ada. Gitu. Pasti ketika kita menghadapi itu rasa getar pasti ada. Cuman ya karena memang mungkin saya memang udah kebiasaan semacam itu sih. Dari kecil memang udah. Berarti Bapak kalau boleh saya tahu dari kecil emang sudah bisa lihat gitu loh Bang? Iya. Berarti merasakan juga. Dan juga memang suka bicaralah sama mereka. Berkomunikasi juga bisa. Itu. Mungkin kalau saya boleh tahu dari pengalaman Bapak, ada nggak yang pernah berusaha berkomunikasi dengan Bapak mungkin dengan tujuan orang-orang yang tidak terlihat itu minta tolong atau pengen? Hampir semua semacam itu. Hampir semua mereka minta tolong. Dia minta dibebasin. Misalnya ya satu kejadian tabrak, tinggal di tempat. Kan biasanya di situ saya sering menghadapi hal-hal yang Pak tolong saya. Kalau semacam itu terkadang ada yang tertinggal barang yang dia miliki di situ. Semacam itu. Tapi kalau berkomunikasi dengan Bapak tapi tujuannya tuh pengen ngecelakain orang itu ada nggak? Ada juga semacam itu. Cara Bapak menanggapinya gimana Pak kalau saya boleh tahu? Paling kita berkomunikasi bahwa ya gimana ya, kalau saya bicara
sulit dipengerti juga kan Iya. istilahnya semacam itu. Kita komunikasi sama dia, jangan sampai hal ini terjadi. Gitu, hal ini terjadi ya, sehingga saya harus menyelamatkan orang itu yang akan terjadi sesuatu kecelakaan itu, yang dicelakai itu. Sudah beberapa orang, hampir 3 orang saya selamatkan. Berarti Bapak himbau orangnya apa? Kita himbau orangnya juga, kita selamatkan orangnya. Orang pernah sampai ada yang sampai mau bunuh diri Karena diganggu. karena diganggu. Tapi kalau misalkan di tempat ini sekarang yang tempat Bapak jaga ada nggak? Ada, cuman ya nanti deh. Memang dari awal Bapak ada sudah. Dari awal didirikan memang ada. Kan yang namanya setiap bangunan, setiap tempat pasti ada. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tapi itu sifatnya makhluknya sebagai penjaga di sini kah apa Karena memang dia sudah penghuni sini. menghitungnya penghuni? Setiap rata-rata semuanya penghuni. Kalau selama Bapak menjaga kos ini ada nggak yang berusaha mengganggu penghuni di sini gitu Pak? Nggak ada. Semuanya memang kita sudah amankan. Pernah nggak ada penghuni kos yang di sini mungkin melakukan tindakan yang kurang nyaman bagi mereka itu? Penghuni kos di sini, ya memang kita udah mintanya kita kepada mereka itu ya tidak berbuat sesuatu yang mereka tidak nyaman. Gitu. Mungkin ini terakhir ya Pak pertanyaan. Pengen saya tahu. Ada nggak sih Pak salah satu pengalaman Bapak tersendiri yang mungkin bukan di daerah ini aja tapi yang paling Bapak ngerasa takut dan itu nggak bisa lupa dalam ingatan Bapak? Pernah saya itu sedang tidur dibawa ke makam. Di bawah Pak? Nggak tahu saya ada tidur di makam, masih makam jalur saya lah, sepuh saya ke situ. Ketika saya bangun kok saya di makam gitu. Saya nggak tahu Bapak nggak sadarkan diri di situ di makam. Ketika itu pas besoknya mau COVID, tapi tanpa ada petunjuk apa gitu? tanpa ada petunjuk. Tapi ya memang petunjuknya memang banyak. Di situ ada suara harimau, suara serigala, semua suara ular, semua keluar semua. Burung macam-macam, hantu, udah gitu. Berarti itu belum lama ya Pak, 2 tahun yang lalu? 2 tahun yang lalu, pas 2020. Biasa pengumuman COVID malam itu saya. Mungkin segitu aja Pak pertanyaan-pertanyaan dari saya. Oke. Makasih udah mau meluangkan waktu. Ya, Makasih Pak. Iya. Jadi gue sebagai moderator juga pernah mengalami kejadian horor di lingkungan B ini, dimana pas itu gue pengen ngopi sama teman-teman gue pas hari Kamis tepatnya, itu tuh jam 3:30. Nah di saat kita melewati jalan ini, gue tuh bercanda sama temen gue, tepatnya di kos A inilah, dimana gue bercanda, gue cerita kalau temen gue ada yang digangguin di sini. Terus temen gue nanya, emang digangguin kayak gimana? Terus gue bilang, ya lu tau lah digangguinnya kayak gimana. Sambil kita cerita-cerita kayak gitu, gak lama di kebun ini gue mulai mencium bau bunga melati. Pada awalnya gue gak mau bilang karena gue ngerasa takut. Posisinya pas itu kita lagi bertiga. Terus teman gue yang satu langsung nyeletuk, tuh kan jelek kan bercandanya. Terus gue diem, gue bilang, iya bau nih. Teman gue yang satunya nyeletuk, bau melati kan. Terus kita